Selamat pagi, perkenalkan saya Pak Kristo, guru dari SMK Mikael Surakarta. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana pemrograman dengan CNC milling digunakan untuk memprogram kontur luar dengan gerakan interpolasi melingkar. Nah, diharapkan setelah melihat video ini, teman-teman siswa SMK dapat memprogram dengan baik dan benar. Untuk itu, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, pertama-tama kita siapkan gambar kerja terlebih dahulu. Bisa dilihat di papan tulis. Nah, di sini ukuran terluar adalah 100 kali 63. Ukuran yang dikerjakan adalah 90 kali 55 dengan kedalaman 5. Di sini terdapat kontur miring, kontur radius R5 dan kontur radius R250. Selanjutnya kita tentukan titik 0 benda kerja. Kemudian kita tentukan area bebas dari alat potong. Nah, titik 0 kita set di tengah benda kerja. Kemudian titik awal pisau berada di arah Y sebesar 43,5 didapatkan dari setengah benda kerja ditambah 1 diameter alat potong. Alat potong kita set diameter 12. Untuk sisi bagian X jaraknya adalah 62 didapat dari 50 ditambah 12. Jadi koordinat awal adalah X min 62 dan Y min 43,5. Nah, di situ juga bisa kita lihat kedalamannya adalah 5 mm. Nah, karena kedalaman 5 mm kemudian kedalaman penyayatan 1 mm, maka pengulangan nanti dengan subprogram adalah sebanyak 5 kali. Berikutnya kita identifikasi alat potong. Nah, alat potong yang digunakan adalah end mill diameter 12. Materialnya adalah aluminium. Lalu cutting speed kita set 110 meter per menit, kita lihat dari tabel. Kemudian putaran mesin kita hitung dengan rumus 1000 CS per PD, ketemu 2919 RPM. Kemudian feeding dengan rumus FZ kali Z kali S atau putaran spindle, kita tentukan FZ-nya 0,1, jumlah mata potong 4, dan RPM 2919. Ketemu feeding adalah 1167 mm per menit. Berikutnya, setelah selesai menghitung RPM, kemudian menentukan titik 0, kita buat tabel koordinat. Ya, berikutnya adalah membuat tabel koordinat untuk lintasan kontur. Nah, dari gambar kita sudah menandai titik-titik yang nanti digunakan sebagai poin-poin koordinat untuk lintasan konturnya, mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, dan start point dan end point. Kita buat tabel koordinatnya seperti ini. Dari titik awal, sumbu X adalah min 62, Y min 43,5. Titik A, X min 45, Y min 21,73. Titik B, X min 45, Y 22,5. Titik C, X min 40, Y 27,5. Titik D, 40, X 40, Y 27,5. Titik E, X 45, Y 22,5. Titik F, X 45, Y min 21,73. Titik G, X 35, Y min 27,5. Titik H, X min 35, Y min 27,5. Titik A, kembali titik A lagi, X min 45, Y 21,73. Nah, perhitungan 21,73 didapat dari lebar 10, kemudian sudut 30 derajat. 10 kali tangan 30 derajat sama dengan 5,77. Berarti jarak ini ada jarak vertikal 5,77. Nah, maka untuk koordinat Y-nya dapat perhitungan dari 55 dibagi 2 dikurangi 5,77 sehingga ketemunya 21,73. Lalu setelah selesai menuju ke titik A, kita keluar ke atas dulu untuk menyempurnakan kontur ke arah Y0. Lalu baru kita keluarkan secara bertahap mulai dari sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya adalah membuat program utama. Pertama kita set pengukuran metrik G21, kedua G91, G28, Z0, kembali ke 0 mesin.
Kemudian RPM kita putar, spidol kita putar searah jarum jam 2919 RPM. Lalu kita menuju ke poin awal, X-62, Y-43,5. Lalu kita menuju ke pendekatan di atas benda kerja ke Z25. Lalu kita menuju ke penyayatan awal ke permukaan benda kerja ke sumbu Z0. Lalu baru kita panggil subprogram dengan format M98 H140 L5. H140 adalah format untuk memanggil nomor baris subprogram N140 dengan pengulangan L 5 kali. Setelah subprogram selesai, nanti kembali ke Z25, kita bebaskan ke atas, kita matikan spidol. Kalau kita menggunakan coolant kita matikan, lalu kita kembali ke nol mesin. Setelah itu program berakhir. Kemudian kita buat subprogram. Subprogram di sini adalah lintasan dari alat potong yang tadi acuannya adalah tabel koordinat. Bisa kita lihat pemrogramannya di papan berikut. Kemudian untuk subprogram, kita acuannya dari gambar ini dan titik-titik koordinat. Pertama kita berikan penanda dulu awal subprogram. Tadi kita menggunakan N140. Lalu kita melakukan pengurangan kedalaman secara inkremental Z-min 1 mili. Kemudian menuju ke titik A dengan kompensasi diameter aktif G41D1 dengan feeding yang sudah kita setting, kita hitung di awal tadi. Lalu menuju ke titik B, naik. Lalu gerak melingkar menuju ke titik C. Nah, di sini gerak melingkar G2 karena searah jarum jam. Kemudian arah koordinatnya adalah X-40 Y27,5 dengan I5J0. I didapat dari jarak SP ke CR, karena di sebelah kanan maka I-nya sama dengan 5. I adalah jarak arah sumbu X. J jarak arah sumbu Y. Di sini arah sumbu Y 0. Berikutnya menuju ke titik D, lalu gerak melingkar menuju ke titik E. G2 searah jarum jam. Kemudian J di sini jaraknya adalah 5 dari SP ke CR. Tandanya negatif karena CR berada di sebelah bawah SP. Untuk arah X-nya atau I-nya ini 0. Lalu menuju ke titik F dan gerakan miring menuju ke titik G. Selanjutnya adalah gerak melingkar menuju ke titik H, R250. Nah, didapatkan perhitungan I adalah min 35 didapat dari jarak SP ke CR arah sumbu X adalah 35. Karena ada di sebelah kiri, CR di sebelah kiri, maka I adalah negatif. Lalu untuk J, jarak dari G atau SP ke CR arah sumbu Y. Karena ada di sebelah bawah, maka J bernilai negatif. Perhitungan J didapat dari perhitungan Pythagoras. Jadi R-nya sisi miring dikurangi jarak segitiga yang di alas 35, maka ketemuannya adalah 247,5. Berikutnya menuju ke A lagi, gerak miring, lalu menuju ke Y0, naik ke atas untuk menyempurnakan kontur, lalu pembebasan ke akhir X, keluar, lalu pembebasan akhir Y, turun. Setelah itu kompensasi diameter nonaktifkan, lalu kembali ke program utama. Nanti akan mengulangi sampai pengulangan itu selesai 5 kali. Nah, setelah program selesai, untuk selanjutnya kita akan mencoba kita masukkan di mesin secara manual dan kita simulasikan. Apabila tidak terdapat mesin yang dipakai, bisa menggunakan aplikasi Swansoft dengan simulator. Bisa kita coba di sana. Oke, langsung kita coba saja, kita masukkan ke mesin dan kita simulasikan. Oke, untuk membuat program, kita masukkan program di mesin CNC milling dengan kontrol Mitsubishi M70. Pertama, kita set dulu ke mode edit. Sini. Selanjutnya, kita pencet tombol edit di sebelah panel atas. Maka tampilan menjadi seperti ini. Lalu kita pencet edit di tombol soft key-nya. Lalu kita buat new dan open. Nah, kita beri nama program yang akan kita kerjakan adalah kontur. Kita ketikkan
huruf K kita gunakan shift K O N T U R, lalu kita input. Kemudian kita masukkan program sesuai yang sudah kita buat di penjelasan program tadi. Nah, program utama sudah masuk, kita masukkan program sub atau subprogram di bagian bawahnya. Kita beri tanda dulu dengan N140. N140 merujuk angka H140. Oke, program sudah selesai kita buat. Kita akan simulasikan di monitor. Kita cari dulu programnya. Search di bagian memori, kita cari tadi namanya adalah kontur. Nah, di sini temu nama kontur, kemudian kita input. Nah, lalu kita pilih dengan mode cek. Kita hapus dulu. Kita cek continue. Di sini ada kesalahan di radius. Nah, kita analisa, kita edit dulu satu persatu. Di sini ada kesalahan di 40-nya, seharusnya ini negatif. Nah, ini ada kesalahan di bagian radius lagi. Nah, untuk J di sini ada kesalahan ketik, harusnya negatif juga. Oke, program sudah sesuai dan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kita programkan, sehingga bisa kita eksekusi nanti pada waktu proses. Baik teman-teman, demikian adalah proses pemrograman untuk membuat kontur luar dengan gerakan interpolasi melingkar. Untuk itu sekian penjelasan dari kami, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mengikuti update-update video pembelajaran di channel YouTube saya. Oke, sampai jumpa, selamat belajar. Salam CNC, SMK bisa, SMK hebat, Miko Jos.